Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang psikologi industri dan organisasi yang sering kita sebut PIO. Nah, apa sih psikologi industri dan organisasi? Yuk kita simak. Nah, organisasi adalah sekumpulan individu yang berkumpul untuk memiliki tujuan yang bersama, yang dimana menyepakati distribusi hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan. Agar organisasi dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, organisasi tersebut perlu mampu mengelola salah satu aset mereka, yaitu manusianya. Di mana organisasi perlu mengerti dinamika tingkah laku manusia dalam situasi organisasi. Psikologi industri dan organisasi atau yang sering kita sebut sebagai PIO menerapkan teori dan kaidah-kaidah tingkah laku dalam konteks organisasi, di mana PIO bertujuan untuk meningkatkan produktivitas organisasi komersil maupun nirlaba. Kajian PIO mencakup dua ranah umum. Yang pertama itu tingkah laku organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Pada kedua ranah ini, PIO mempelajari tingkah laku individu, kelompok, dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi merupakan suatu ilmu yang di dalam psikologi. Adapun pengertian dari psikologi industri dan organisasi menurut beberapa tokoh. Yang pertama, Guyon. Pada tahun 1983, psikologi industri organisasi adalah studi tentang hubungan antara manusia dengan dunia kerja, di mana riset terhadap manusia, kemana mereka pergi, mereka bertemu, dan apa yang mereka lakukan untuk memenuhi kehidupannya. Sedangkan menurut tokoh Monsterberg dalam Berry 1998, psikologi industri dan organisasi yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam dunia kerja. Jadi, psikologi industri dan organisasi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen yang baik secara perorangan maupun secara kelompok untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Nah, sekian dari penjelasan saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eria Nasla. Dipersilahkan. Nah, selanjutnya ada sejarah psikologi, industri, dan organisasi. Pada tahun 1908, Walter Dill Scott berbicara tentang kemungkinan penggunaan psikologi dalam periklanan itu sangat penting. Frederick Wilson Taylor, seorang sejarah teknik. Nah, dia mencari cara untuk paling efektif untuk melakukan suatu pekerjaan dan menciptakan berbagai macam alat mekanik yang disesuaikan dengan struktur kepala dan badan anggota kita. Pada tahun 1990, penerapan psikologi di bidang penjualan dan mengadakan penelitian perilaku konsumen. Nah, dari situ terjadilah kegiatan proses promosi, melakukan berbagai media untuk menarik konsumen. Nah, para sejarah psikologi mendalami hubungan antara manusia dan instruksi, mempelajari organisasi sebagai suatu keseluruhan struktur dan iklim berbagai macam organisasi. Baik, selanjutnya itu C, yaitu sejarah masuknya psikologi industri dan organisasi di Indonesia. Nah, psikologi industri dan organisasi di Indonesia ini psikologi sebagai ilmu baru yang dikembangkan dan dikenalkan di Indonesia sekitar tahun 1950-an. Nah, ketika kemerdekaan Indonesia diakui secara resmi oleh Belanda akhir tahun 1949, nah di dalamnya itu terdapat kegiatan-kegiatan psikologis menggunakan tes-tes psikologis yang dilakukan oleh. Nah, yang pertama ada Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengadakan seleksi siswa untuk masuk sekolah menengah kejuruan teknik serta pengukuran psikometris untuk keperluan penjurusan sekolah. Dan yang kedua itu ada Pusat Psikologi Angkatan Darat di Bandung, yang mana mereka menyelenggarakan seleksi dan penjuruan bagi anggotanya berdasarkan pengukuran psikometris. Nah, selanjutnya itu D, itu ruang lingkup psikologi industri dan organisasi.
yang dimana dalamnya yang pertama ada psikologi industri dan organisasi mempelajari perilaku manusia. Nah, yang dimaksudkan dengan mempelajari perilaku manusia itu adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik yang secara langsung yang dapat diamatin seperti berjalan, melompat, menulis, duduk, berbicara, dan sebagainya. Maupun adapun yang tidak dapat diamati secara langsung seperti berpikir, berperasaan, motivasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada perilaku manusia dipelajari dalam perannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen. Nah, maksud dari manusia itu manusia dipelajari dalam interaksinya dengan pekerjaannya atau dengan lingkungan fisik dan lingkungan psikososial yang di dalam pekerjaannya. Nah, dikenal sebagai tenaga kerja manusia atau menjadi anggota organisasi industri. Nah, untuk sebagai konsumen, ia menjadi pengguna dari produk atau jasa dari organisasi perusahaan. Nah, yang ketiga itu perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan secara kelompok. Nah, dalam organisasi ada unit kerja, di mana unit kerja yang besar terdiri dari unit kerja yang lebih kecil dan masing-masing terdiri dari unit kerja yang lebih kecil lagi. Nah, dalam hubungan ini dipelajari bagaimana sih dampak-dampak satu kelompok atau unit kerja terhadap perilaku seorang tenaga kerja dan sebaliknya. Juga dipelajari sejauh mana sih struktur, pola atau jenis organisasi mempengaruhi tenaga kerjanya terhadap kelompok tenaga kerja dan terhadap seseorang tenaga kerja.